warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, insya Allah kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita kemarin. Nah, sebelum itu kita akan mulainya dengan berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pembelajaran hari ini tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Untuk lebih jelasnya silakan disimak penjelasan Ibu. Nah, baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang kedua, siswa mampu memahami interaksi sosial. Yang ketiga, siswa mampu memahami pantun nasihat dan maknanya. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar berikut ini adalah kegiatan masyarakat yang sedang melakukan gotong royong di lingkungannya. Ya. Semua warga masyarakat ikut dalam kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Lalu, adakah anak-anak masih ingat? Apakah itu kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Ya, sebelumnya kita sudah mempelajarinya. Kali ini Ibu mengingatkan kembali, apakah itu hak, apakah itu kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, dari ilustrasi ini kita sudah bisa melihat ya, bahwa hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Lalu seperti apakah kewajiban itu? Ya, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, anak-anak, dari kegiatan gotong royong tadi, kita mengerti akan kewajiban kita sebagai masyarakat harus mengikuti kerja bakti. Kegiatan kerja bakti tersebut tidak hanya diikuti oleh satu orang, tetapi banyak orang. Hal tersebut merupakan salah satu contoh interaksi sosial. Anak-anak masih ingat seperti apakah itu interaksi sosial? Ya. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial antara manusia satu dengan manusia lainnya. Ya. Manusia merupakan makhluk sosial, memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, anak-anak, manusia merupakan makhluk sosial sehingga memerlukan bantuan orang lain. Nah, oleh karena itu diperlukan interaksi antara manusia satu dengan yang lainnya. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ya, seorang anak kecil sedang membantu ibunya memasukkan koin dalam gelas. Ya, ini adalah salah satu contoh interaksi yang terjadi antara individu dengan individu. Ya. Yang kedua adalah gambar ini menjelaskan tentang interaksi yang terjadi antara individu dengan kelompok. Yang ketiga adalah gambar ini menjelaskan tentang interaksi antar kelompok dengan kelompok, yang mana
grup A dan grup B sedang mengikuti debat. Ya. Kemudian gambar yang kedua ini yang mana pertandingan sepak bola antara grup merah dan grup biru. Nah, inilah interaksi yang terjadi antar kelompok dengan kelompok. Nah, anak-anak, salah satu contoh bahwa manusia merupakan makhluk sosial membutuhkan orang lain, ya, seperti nasi. Nah, tahukah anak-anak dari mana kita memperoleh nasi? Ya, tentunya kita membutuhkan bantuan dari para petani padi. Anak-anak, interaksi sosial ini bukan hanya mengarah ke persatuan, akan tetapi interaksi sosial ini juga mengarah ke perpecahan. Ya. Interaksi sosial yang mengarah ke persatuan, salah satu contohnya adalah gotong royong. Ya, seperti kerja bakti tadi ya. Itu adalah salah satu interaksi sosial yang mengarah ke persatuan. Lalu seperti apakah contoh interaksi sosial yang mengarah ke perpecahan? Ya. Berikut adalah contoh interaksi yang mengarah ke perpecahan, yaitu tawuran antar pelajar. Ya. Anak-anak, tahukah kalian ada salah satu suku yang di Indonesia, yaitu suku Betawi, yang mana saat melakukan adat pernikahan mereka saling berbalas pantun. Nah, berbalas pantun antara satu dengan lainnya ini merupakan interaksi sosial. Nah, anak-anak, akan tetapi setiap pantun itu memiliki makna. Makna pantun sering kita temui dalam baris ketiga dan keempat yang merupakan isi dari pantun. Coba anak-anak perhatikan berikut pantun nasihat. Ya. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Pantun tersebut sangatlah bermakna. Maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat. Musyawarah merupakan salah satu kegiatan sosial budaya di masyarakat. Contoh lain budaya sosial yang ada di masyarakat adalah yang pertama, membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. Jadi anak-anak bukan hanya sekedar musyawarah saja ya, contoh interaksi budaya sosial yang ada di masyarakat. Akan tetapi membiasakan tolong-menolong juga ini merupakan salah satu contoh lain dari budaya sosial. Yang kedua adalah ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. Nah, seperti apabila anak-anak melihat pada hari Minggu ada masyarakat yang kerja bakti. Nah, karena melihat itu kita berusaha untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Nah, bila terjadi interaksi sosial budaya. Yang ketiga adalah menjaga interaksi yang baik antara warga masyarakat. Nah, jadi sebagai warga masyarakat kita harus menjaga komunikasi atau interaksi kita dengan baik antara masyarakat lain dan antara kita dengan masyarakat yang di sekitar. Yang keempat, membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan. Seperti contoh tadi ya anak-anak, membiasakan interaksi mengarah ke persatuan. Nah, selanjutnya adalah menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Nah, anak-anak, itulah materi kita hari ini. Jadi, sebagai warga negara yang baik,
Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan agar kita terhindar dari segala perpecahan. Tetap bersatu walaupun kita berbeda. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar bagaimana kita menjalankan tanggung jawab, kewajiban, dan hak kita. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini, tugas yang akan Ibu berikan hanya satu ya, yaitu tuliskan makna pantun berikut. Makan roti dengan misis, jangan lupa berbagi dengan ramah. Jika kamu ingin sukses, belajarlah bekerja sama. Ya anak-anak, carilah makna atau tuliskan maknanya ya. Nah, bagaimana anak-anak? Menarik bukan materinya? Ya, insya Allah apa yang telah anak-anak pelajari hari ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.